Sahabat Hikmah, di balik kisah, lagi-lagi kasus pelecehan seksual dengan aksi eksibisionisme seorang pria tak dikenal menimpa seorang remaja perempuan di perumahan Karangtengah Permai, Tangerang, Banten. Aksi eksibisionisme terhadap siswi sekolah menengah atas ini terekam kamera ponsel. Korban yang syok dan merasa terlecehkan melaporkan perbuatan pelaku ke polisi. Menurut informasi, modus pelaku adalah berpura-pura menanyakan alamat kepada korban. Namun karena situasi yang sepi, dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksi eksibisionismenya. Mengeluarkan alat kelamin lalu masturbasi di depan korban. Usai beraksi, pria yang belum diketahui identitasnya tersebut langsung kabur sembari mengancam untuk tidak melaporkan aksi pornonya kepada siapapun. Berbekal rekaman kamera ponsel, korban yang syok dan merasa terlecehkan melaporkan aksi pelaku ke polisi. Korban berharap pelaku segera ditangkap dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa lagi sahabat Hikmah bersama saya Rahma Hayuning Dia dan sudah ada Ustadz Dasat Latif. Wah, ini siapapun Ustadz yang nonton berita kayak tayangan tadi itu semua pasti bingung, geleng-geleng kok ada bisa seperti itu ya. Ini perilaku eksibisionis namanya Ustadz. Kita orang normal dan orang yang sehat jiwanya tentu melihat hal seperti ini adalah kelainan. Betul. Maka orang seperti ini adalah kelainan jiwa atau sakit jiwa. Karenanya tentu harus diobati. Maka pemerintah tidak boleh membiarkan. Dan masyarakat pun tidak boleh melakukan tindakan anarkis main hakim sendiri. Karena saya yakin ini orang pasti dia sakit. Ya, kita orang normal, mana jangankan dengan sengaja memperlihatkan. Dalam keadaan misalnya kita ini aja robek, kita punya celana, belum kelihatan itu, baru robek saja itu, kita sudah malu kan? Nah, karenanya penyakit seperti ini harus diobati, ya. Pemerintah harus segera turun tangan. Kalau di bus-bus kan, nah itulah pentingnya kota ada CCTV-nya. Kendaraan umum ada CCTV-nya. Dia bisa ditahu siapa ini orangnya, dan ketika dia sudah ditahu orangnya, maka pemerintah harus bergerak cepat ya, untuk bukan menghukumnya kemudian masuk penjara, karena di dalam penjara pun pasti akan tetap berlaku seperti itu, tapi melakukan terapi pengobatan karena ini sepakat ahli jiwa. Jadi pameran-pameran seperti ini pasti ada kelainan jiwa. Nah, karena dia sakit jiwa maka dia harus diterapi ya. Kalau tinjauan Islam, bagaimana orang memamerkan dengan sengaja? Itu pasti sudah dosa. Jangankan yang itu ya, aurat saja misalnya paha, kalau aurat laki-laki kan lutut sampai ke pusat nih. Jadi kalau dia pergi memamerkan auratnya dengan memperlihatkan pahanya, itu sudah bagian daripada perbuatan melanggar syariah, dia berdosa. Ya, apalagi yang itu. Nah, pasti dosa. Di dunia dia bisa kena pidana, tetapi bagi saya dia jangan buru-buru dipidana, tapi dia diobati dulu, diterapi dulu, sembuhkan jiwanya, ya. Nah, baru kalau misalnya sudah disembuhkan, masih dia lakukan berulang-ulang kali, baru kita kasih hukum. Saya tidak tahu apa pidananya orang-orang yang begini, tapi dalam Islam jelas dia haram, perbuatannya jelas mengandung unsur dosa. Bagaimana Islam mengatur seseorang untuk menutup auratnya, Ustaz? Ya. Kalau perempuan itu pakaiannya kan ada 4 syaratnya baru bisa disebut pakaian. Jadi tidak semua baju itu pakaian. Kalau perempuan 1 menutup aurat. Ya, seluruh imam mazhab bersepakat aurat perempuan itu adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan. Ya kan? Maka dengan itu konsekuensinya maka dia tutup dengan cara apa saja. Ya, mau jilbab silahkan. Ya, jilbab seperti yang Mbak pakai kan. Ada juga yang mungkin dia tidak pakai jilbab tapi dia model yang penting tutup deh. Mau bagaimana caranya yang penting tutup.
Ya, makanya ada pendapat ulama bahwa jilbab itu adalah budaya Arab. Ya, bagi saya bukan jilbabnya, tapi adalah menutup auratnya. Bagaimana cara menutup auratnya? Salah satu diantaranya adalah berjilbab. Kalau kau tidak mau pakai jilbab karena dianggap itu budaya Arab, silakan pakai dengan cara apa? Apakah itu kalau zaman dulu nenek-nenek kita dia pakai sarung? Tutup, silakan, yang penting tutup aurat. Nah, kalau laki-laki auratnya mana? Pusat sampai lutut. Bagaimana lutut? Nah, ulama mengatakan lutut sudah tidak bagian dari aurat. Ada juga mengatakan masih bagian. Nah, kalau saya pakai namanya waspada, ya pakailah celana yang di bawah lutut. Sekarang orang olahraga. Nah, banyak orang berolahraga, misalnya main bola, futsal, sepeda, ya kelihatan auratnya. Ya, ada kelihatan pahanya. Kau dosa anak muda. Dia bilang anak muda, tidak dosa Ustaz. Kenapa tidak dosa? Tidak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada cowok yang nafsu lihat pahamu? Nah itu. Nah kemudian, satu tadi menutup aurat. Ya. Dua, syarat pakaian itu adalah tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Berarti dia harus longgar. Ada orang syarat pertama terpenuhi. Tidak ada auratnya kelihatan. Tapi kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Nah, mohon maaf yang pecinta sepeda. Banyak laki-laki yang pakai celana ketat betul. Apakah Islam melarang olahraga? Tidak. Silakan kau olahraga tapi jangan melanggar syariah. Saya sepedaan, pakai celana saya longgar, pakai transpak, kadang-kala juga pakai celana jeans, tidak ada masalah. Kan cuma bersepeda. Kecuali masuk lintasan balapan ya mungkin. Tapi kan kita ini sepeda santai. Nah, yang ketiga syarat pakaian itu pantas. Kalau saya seorang mubalik, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya seorang anggota DPR, pantas tidak saya begini. Saya pengurus majelis taklim, pantas tidak begini. Saya sebagai tokoh agama, pantas tidak berpakaian begini. Saya sebagai tokoh masyarakat, pantas tidak sebagai. Tanya kepantasannya. Saya usia 50 tahun, pantas tidak saya berpakaian begini. Ya kan? Ramai rasanya, banyak pun. Jangan saya. Yang keempat, indah. Alhamdulillah, Allah tidak melupakan keindahan dalam berpakaian. Dengan catatan dia berada pada urutan keempat. Tidak boleh indah nomor 1 menutup aurat nomor 13. Anehnya pakaian sekarang makin sempit tipis makin mahal. Baik. Nah, sahabat hikmah. Nah, Ustaz, ini nanti ada yang mau curhat nih. Kita akan dengarkan curhatnya. Ini mungkin juga dialami banyak masyarakat. Karena ini adalah salah satu dampak terbesar dari pandemi, yaitu ketika kita terpaksa kehilangan pekerjaan. Nah, kita akan bahas usai jeda, jangan kemana-mana sahabat hikmah.